warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Yahya, nomor induk mahasiswa 23020034 akan mempresentasikan observasi kelompok kami pada bengkel Putra Baharun Tegal. 1. Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Bab yang kedua, gambaran umum. Gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya lokasi, struktur, dan visi misi perusahaan. Landasan teori. Ada sejarah singkat ketiga. Dan bab yang terakhir atau keempat, ada penutup, kesimpulan, saran, dan dokumentasi. Di bab 1, ada pendahuluan, ada latar belakang, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu pentingnya K3 dalam pekerjaan apapun. Yang ketiga, ada batasan masalah. 1. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, keadaan dan kondisi tempat kerja. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur kerja yang aman. Yang keempat, pelatihan K3 yang telah diterima oleh pekerja. Yang kelima, tindakan pencegahan terhadap risiko tertentu. Dan yang keempat, ada tujuan. Observasi keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 yang berlaku. 2. Mengidentifikasikan potensi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan budaya K3 di kalangan pekerja. Manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama observasi keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mengetahui potensi kecelakaan dan penyakit akibat kurangnya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasikan bahaya yang terjadi. Dan di sini ada kedua, gambaran umum. Yang pertama, ada sejarah perusahaan. Bengkel Besi Putra Baharun atau BCN Tegal merupakan bengkel yang bergerak di bidang pembuatan macam benda dengan berdasar besi, seperti pintu air, irigasi pada bendungan, yang berfungsi sebagai pengatur debit air yang keluar dari bendungan, dan pembuatan ceker ayam untuk fondasi rumah, dan lain sebagainya. Bengkel ini telah berdiri sejak tahun 1975 yang dibangun oleh Bapak Baharun dan sekarang telah diturunkan ke anaknya yang bernama Pak Hadi Ismanto pada tahun 2005 dan sampai sekarang masih beroperasi. Lokasi perusahaan tersebut perusahaan. Bapak Hadi Ismanto ini sebagai pemilik bengkel dan mempunyai dua tukang, yaitu Pak Saipudin dan Pak Tasori. Dan di sini pun ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yang pertama, ikut membangun industri, pengerjaan logam dan permesinan. Yang kedua, menjadi salah satu perusahaan manufaktur yang memiliki mutu engineering dan produk yang diakui. Dan yang ketiga, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen pekerjanya. Dan yang kedua, ada misi perusahaan. Misi perusahaan yang pertama, meraih dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan memberikan nilai tambah dalam mutu produk dan pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan dengan landasan kasih dan kualitas. Dan yang kedua, menjadi perusahaan inovatif yang dapat mengantisipasi serta mengikuti
perkembangan dan perubahan pasar maupun teknologi yang terjadi. Bab yang ketiga ada landasan teori, yaitu sejarah singkat ketiga. Masa purbakala, terdapat catatan kuno tentang keselamatan bangunan yang telah diatur oleh Raja Hammurabi dari Babilonia pada abad 17 sebelum Masehi. Raja Hammurabi mengatur dalam undang-undang negaranya tentang hukuman bagi para ahli bangunan yang membuat bangunan rumah dan bangunannya mendatangkan kecelakaan bagi pemilik dan anggota keluarganya. 5 abad kemudian, yaitu pada zaman Mosai, para ahli bangunan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pelaksana dan pekerja-pekerjanya. Kemudian masalah-masalah keselamatan kerja meluas ke Yunani, Romawi, dan ketiga di Indonesia. Usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847, sejalan dengan dipakainya mesin-mesin untuk keperluan industri oleh pemerintah Hindia Belanda. Penanganan keselamatan kerja waktu itu pada dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat-pesawat uap, tetapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi Dienst van het Stoomwesen. Dengan berdirinya Dinas Stoomwesen, maka untuk pertama kalinya di Indonesia pemerintah secara nyata dan sejarah singkat ketiga, alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Kepala merupakan organ tubuh yang terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, dan otak. Bahaya yang dapat melukai bagian kepala adalah tertimpa dan terbentur material, terkena kejutan listrik, percikan, tumpahan, dan tetesan. Yang kedua, alat pelindung mata. Bahaya yang dapat melukai mata, material kecil dapat masuk ke dalam mata dan merusaknya. Proses seperti penggerindaan, pemahatan, pemaluan, dan penyemprotan dapat menghasilkan partikel kecil yang dapat melukai. Alat pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki Anda dari kemungkinan luka akibat terbentur dan tertusuk. Dan yang kedua, luka akibat tumpahan dan percikan. Dan yang ketiga, luka terjepit. Yang keempat, luka tersengat listrik. Yang kelima, luka akibat kondisi cuaca, panas, dingin, dan lembab. Dan yang keenam, ada luka akibat tergelincir. Dengan di bab sejarah singkat ketiga, di bagian alat pelindung diri, yang keenam ada pakaian pelindung. Fungsi dari pakaian pelindung tersebut melindungi sebagian dan lingkungan kerja. Yang pertama, P3K. Contoh kecelakaan kerja dalam sejarah singkat ketiga adalah jatuh dari ketinggian, kejatuhan benda, yang ketiga ada terantuk, tersandung, tergelincir, yang keempat terjepit di antara benda, yang kelima terlanggar, tertumbuk, tertabrak, atau tergilas benda, yang keenam terpotong, yang ketujuh terkilir, yang kedelapan terbakar akibat atau berhubungan dengan suhu tinggi, atau korosif, atau radiasi. Yang kedelapan tersengat arus listrik, dan lain-lain. Dan di sini ada jumlah petugas P3K
Tempat kerja dengan faktor risiko rendah, toko, kantor, perpustakaan, jumlah pekerja 25 sampai 150. Jumlah petugas 1 untuk setiap 150 orang, 2 orang untuk 300 orang, dan seterusnya. Tempat kerja dengan faktor risiko tinggi, konstruksi, industri, kimia, atau galangan kapal, jumlah pekerja ada 25 sampai 100 orang. Dan jumlah petugas 1 untuk setiap 100 orang, 2 untuk 200 orang, dan seterusnya. Jumlah kotak tiap satu unit kerja, tempat kerja dengan faktor risiko rendah, minimal 1 kotak P3K bentuk 1A. Itu jumlah pekerja dari 0 sampai dengan 25 orang. Dengan jumlah pekerja 26 sampai dengan 50 orang, minimal 1 kotak P3K bentuk 1B. Itu buat tempat kerja dengan faktor risiko rendah. Dan jumlah pekerja 51 sampai dengan 100, minimal 1 kotak P3K bentuk 1C. Dengan tempat kerja. Ya, di sini ada rekomendasi minimum kotak P3K bentuk 1 dan 2. Tujuan first aid di tempat kerja, memberikan perawatan gawat darurat pada korban. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua mencegah, yang ketiga mempertahankan hidup. Dan ada selanjutnya prinsip dasar tindakan pertolongan atau patuh. Yang pertama P, yaitu penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Yang kedua ada A, yaitu amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Yang ketiga ada T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Yang keempat ada U, di landasan teori sejarah singkat ketiga ini di bab 3 ada lingkungan kerja, pengertian. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Sanitasi adalah usaha kegiatan kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Lingkungan kerja adalah aspek higiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ya, di landasan teori selanjutnya ada faktor-faktor lingkungan kerja. Contoh faktor fisika adalah bising, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur ekstremos. Dengan faktor biologi yang mengakibatkan virus, bakteri, jamur, parasites, insek, dan lain-lain. Dan di faktor kimia ada debu, gas, uap, asap, kabut, dan lain-lain. Dan di faktor ergonomi, tenaga terlalu diporsir, berdiri lama atau berlebihan, salah gerakan, angkat beban terlalu berat, job monotoni, dan lain-lain. Faktor psikologi hubungan dengan orang, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Dan di landasan teori ya di landasan teori selanjutnya
secara singkat ketiga selanjutnya, ada presentasi penyebab kecelakaan kerja. 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindarkan, seperti bencana alam. Faktor lain yang mengganggu keselamatan kerja 24% disebabkan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga ada 73% karena perilaku pekerja. 3 konsep, yaitu pengenalan lingkungan kerja. Yang pertama, secara kualitatif, mengetahui kemungkinan bahaya potensi dari proses produksi. Yang kedua, menentukan lokasi potensi bahaya kerja. Yang pertama, menentukan paparan pekerja di lingkungan kerja. Yang kedua, efektivitas alat pengendali di perusahaan. Yang ketiga, meneliti tempat kerja potensial gangguan kerja. Yang keempat, ada riset pengembangan ilmu. Yang kelima, ada tercapai upaya peningkatan derajat kesehatan tercapai. Yang keenam, ada tercapai produktivitas bekerja. Manfaat penilaian lingkungan. Yang pertama, ada sebagai dasar menyatakan kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, ada penerapan teknik pengendalian. Yang ketiga, ada perencanaan alat-alat penanggulangan atau kontrol. Yang kelima, ada dasar untuk membantu mengkorelasikan penyakit. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Identifikasi hazard, risk assessment atau penilaian, pengendalian, determining control. 5 langkah kegiatan manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya. Yang kedua, menilai dan memprioritaskan risiko. Yang ketiga, menetapkan pengendalian risiko. Yang keempat, menerapkan pengendalian risiko. Yang kelima, memantau dan meninjau ulang pengendalian risiko identifikasi. Yang pertama, kapan Menris dilaksanakan? Yang pertama, perencanaan kerja awal. Yang kedua, instruksi kerja baru. Yang ketiga, perubahan kerja baru. Yang keempat, ditemukan bahaya. Persiapan ruang lingkup kegiatan personil yang terlibat standar dalam penentuan kriteria risiko. Prosedur dan dokumentasi terkait seperti prosedur manajemen risiko dan komunikasi daftar bahaya dan risiko atau risk register. Form rencana atau program pengendalian. Di bab 3 ada severity atau keparahannya. Lanjut. Di bab 4 kita ada penutup dan ada kesimpulan, saran, dan dokumentasi. Kesimpulannya, bengkel ini masih butuh beberapa perbaikan alat supaya bisa berfungsi lebih baik untuk kedepannya. Untuk kota P3K, lebih baik untuk dilengkapi, dan untuk alat pelindung diri yang terlihat tidak dipakai saat melakukan pekerjaan. Untuk kedepannya bisa digunakan untuk mencegah risiko atau kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Berikut saran yang kami tuliskan agar kedepannya bengkel tersebut bisa lebih baik lagi, yaitu diantaranya. Yang pertama, alangkah lebih baiknya untuk pekerja menggunakan APD walaupun pekerja tersebut sudah terbiasa, karena bisa mengurangi risiko terjadi. Ini ada dokumentasi kelompok kami. Cuma mohon maaf saya tidak ikut karena ada pekerjaan mendadak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.